أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الفصول في سيرة الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمة الله عليه في الفصول، قال فصل الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل. Selepas tentang keluarnya Nabi ke Taif, yang dimana sebabnya itu adalah selepas Rasulullah mendapatkan beberapa musibah dan cobaan dengan matinya Abu Talib. Selepas kematiannya Abu Talib, meninggalnya istrinya beliau yang sangat mulia yaitu Khadijah, di mana ini menyebabkan orang-orang kufar Quraisy semakin lebih kurang ajar dan semakin lebih berani dan semakin lebih tak gentar untuk memberikan cobaan dan ujian kepada Nabi Muhammad. Bahkan kata Ibnu Katsir, cobaan yang paling banyak Rasul dapatkan itu apa? Selepas kematian Abu Talib dan juga Khadijah. Maka kata Aisyah, "Ma zalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib." Jadi Quraisy itu senantiasa takut sampai matinya Abu Talib baru apa? Berani. Dan cobaan yang beliau dapatkan alaihi salatu wassalam itu selepas meninggalan Abu Talib. Di situ Rasulullah melihat Mekah bukan lagi tempat untuk ladang dakwah. Akhirnya mereka kemana? Atau Rasul kemana? Ke Taif. Tujuannya untuk mencari pembela, siapa-siapa yang mampu atau mau untuk mengambil dan menerima agama Islam. Tapi di situ Rasul mendapatkan di luar dugaan, di luar apa yang beliau inginkan, yaitu malah mendapatkan celaan, gangguan dari kaum Taif. Maka kembali Rasulullah ke Mekah dengan penjagaan siapa? Dengan penjagaan siapa? Saya masih ingat. Siapa yang menjamin? Al-Mut'im ibnu Adi, bapaknya Jubair, ayahnya Jubair ibnu Mut'im yang telah masuk Islam dikarenakan mendengarkan surat Tur. Ini bapaknya Al-Mut'im bin Adi menjamin Rasulullah. Maka di situ Rasulullah adanya jaminan dari Al-Mut'im ibnu Adi mengambil kesempatan untuk menawarkan Islam kepada para pemuka dan para pembesar kabilah. Karena Rasulullah tahu penjagaan dan jaminannya Jubair Al-Mut'im bin Adi itu sementara. Dia sementara. Kapan-kapan bisa tercabut. Kapan-kapan bisa terbatalkan. Jadi Rasulullah bergegas untuk mencari pertolongan. Dan di waktu Rasul alaihi salatu wassalam merasakan banyaknya ujian, cobaan, kesedihan, di situ datanglah yang namanya Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan kedudukan Nabi kita Muhammad, ingin menguatkan hati Nabi Muhammad, ingin menyempurnakan syariat Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, dengan perlahan, dengan bertahap, ingin menghibur Nabi kita Muhammad, yaitu dengan ditegakkan yang namanya Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Al-Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Al-Isra itu perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam di atas suatu kendaraan yang namanya Al-Buraq di waktu malam dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Al-Isra. Tapi Al-Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad yang ditemani oleh malaikat Jibril ke langit dengan Al-Mi'raj. Dan Mi'raj itu artinya alat, karena mif'al itu salah satu wazan dari auzan ismul alah, salah satu isim yang berarti alat. Maka Mi'raj itu artinya suatu alat yang dipakai untuk naik. Ada di sana suatu tangga berarti yang dinaiki oleh Nabi Muhammad dan juga Jibril. Di waktu beliau menuju ke langit. Kata Imam Ibn Abil Izz, bagaimana keadaannya, bagaimana hakikatnya, Allah alam. Ini termasuk salah satu bentuk berimannya seseorang dengan hal yang gaib. Banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak mengetahui, yang kita percayai dan imani,
dan kita kembalikan bagaimana dan hakikatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu artinya al-Mi'raj. Al-Isra tadi itu perjalanan di waktu malam. Al-Ghudu perjalanan di waktu pagi. Taib. Ada huwa. Al-Isra, as-Sair itu di waktu malam. Wal Mi'raj, naiknya Rasulullah dari Masjidil Al-Aqsa ke mana? Ke langit. Ke langit. Ada huwa. Qala wa ardun Nabi nafsahu 'ala al-qabail. Rasulullah itu menawarkan dirinya kepada para qabail, menawarkan Islam, mencari pembelaan, mencari siapa yang mampu menjadi salah satu tentara agama Allah. Nah, ini dia. Ini salah satu permulaan kejayaan agama Islam, di mana Rasulullah akan mendapatkan bantuan dari sebagian qabail dan juga sebagian dari ahlul Madinah yang datang ke Mekah. Nah, itu salah satu bibit pertolongan yang telah nampak yang Allah perlihatkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan tentang Al-Isra wal Mi'raj itu salah satu kejadian yang telah diriwayatkan oleh banyak para sahabat, disebutkan oleh Abu Al-Khattab Umar ibn Dihya bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang Al-Isra wal Mi'raj itu telah diriwayatkan dari 25 sahabat. Sebagian di antara mereka telah meriwayatkan dengan sempurna. Sebagian ada yang meriwayatkan sebagian. Tapi jumlah yang banyak ini yang meriwayatkan tentang ceritanya Al-Isra wal Mi'raj itu menjadikan kabar tentang kejadian ini itu kabar yang mutawatir, yang gak akan mungkin tertolak, yang wajib diimani, yang tidak ada yang mendustakan atau menganggap itu suatu rekayasa atau hanya suatu cerita bikinan atau hanya khurafat. Maka itu salah satu jalannya orang-orang zindiq, orang-orang malahidah, orang-orang mulhid yang tugasnya itu hanya membantah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kejadian-kejadian yang ada di Al-Isra wal Mi'raj itu hanya diperlukan seseorang kepada hati yang murni sehingga mampu untuk mengimani. Gak perlu mengandalkan akal dan pikiran, karena itu bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya, karena ini bentuk pengkabaran. Ini bentuk pengkabaran yang Allah atau Rasulnya mengkabarkan sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Sehingga gak mampu orang itu mencerna pertama kali dengan akal pikiran, karena berujung kepada penustaan nanti. Tapi pertama wajib, kalau memang ini kabar dari Allah, dan juga ini kabar dari Rasulullah, maka Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dan Rasulullah itu seorang nabi yang dikenal sebagai kejujuran, seorang yang sangat jujur, dan beliau memiliki kefasihan, kepintaran dalam menyampaikan, dan beliau memiliki niat yang sangat baik. Tiga hal ini kalau berkumpul dalam satu orang, maka pengkabarannya wajib diterima. Dia seorang yang jujur, cara menyampaikan benar, dan niatnya apa? Baik. Tiga ini kalau berkumpul, selesai. Wajib diterima. Wajib diterima. Gak ada yang mendustakan ya ikhwah, atau sampai menyentikkan keraguan kepada kaum muslimin tentang kabar dan rincian tentang Al-Isra wal Mi'raj, di mana telah datang dalamnya dalil, kecuali orang-orang yang ingin mendustakan banyak hadis. Hadza huwa. Kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi jasadih ala sahih min qawlai as-sahabati wal ulama min al-masjidil haram ila Baitul Maqdis. Kata Ibnu Katsir, Rasulullah itu diperjalankan di waktu malam itu dengan jasadnya. Tapi sesuai dengan pendapat yang benar dari dua pendapat para sahabat dan juga para ulama. Para sahabat itu ada yang mengatakan seperti Aisyah dan juga Muawiyah, Rasulullah itu dijalankan dan dinaikkan ke langit itu dengan ruhnya tanpa jasadnya. Ruhnya yang bergerak, jasadnya ada di tempat. Karena kata Aisyah, ma faqadtu jasadah, saya nggak kehilangan jasadnya Rasulullah. Rasulullah masih ada. Padahal waktu itu belum ada pernikahan. Bahkan untuk sebagai pendapat Aisyah mungkin saja belum lahir. Bagi mengatakan bahwasanya Isra itu di awal waktu. Dan juga ini diriwayatkan dari Muawiyah. Beliau mengatakan ruhnya yang jalan, bukan jasadnya. Ini pendapat sebagian para sahabat. Kalau pendapat kufar Quraisy itu mengatakan, atau pendapat sebagian bahkan
itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu Al-Isra wal Mi'raj itu sumbernya adalah mimpi. Beda pendapat yang mengatakan ini mimpi dengan orang yang mengatakan ruhnya yang jalan bukan jasadnya. Gak ada satupun sahabat yang mengatakan ini mimpi. Bedakan. Gak ada satupun sahabat yang mengatakan ini mimpi. Semua para sahabat mengatakan ruhnya. Tapi khilafnya apakah jasadnya juga ikut. Yang benar kata Ibnu Katsir, Rasulullah itu diperjalankan dengan jasadnya. Ruh dan juga jasad itu yang dibawa. Bukan sekedar ruh. Bukan sekedar ruh. Karena Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Yang telah menjalankan hambanya. Dan kata-kata maha suci itu nggak cocok untuk kejadian yang berasal dari mimpi. Karena mimpi hal yang apa? Yang biasa, nggak perlu subhanallah. Nggak perlu sampai subhanallah, apalagi sampai dikatakan ini salah satu tanda kebenaran atas suatu kenabian. Dan juga kata-kata abd yang artinya adalah seorang hamba itu dalam bahasa Arab dimaukan adalah jasad dan ruh. Nggak mungkin untuk seorang hamba hanya dikatakan hanya dimaukan ruh. Hanya dikatakan apa? Ruh. Janganlah Allah mengatakan abd kecuali berlaku kepada ruh dan jasad. Berlaku kepada dua. Inilah bahasa Arab ya kawan. Inilah bahasa Arab. Demikian juga Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj itu dinaikkan di atas apa? Isra, di atas Burak. Gak mungkin ruh itu dinaikkan atau ditunggangkan di atas kendaraan, enggak. Maka enggaklah Allah mengungkapkan lafaz abad kecuali itu salah satu tanda bahwasanya dia adalah ruh dan juga jasad, bukan sekedar ruh. Bukan sekedar ruh. Dan juga Allah mengatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Rasulullah waktu naik ke atas langit menghadap kepada Allah itu sangat tenang dan sangat beradab. Jadi enggak ada melirik. Mazaghal basar. Pandangan Rasulullah itu enggak melebihi kanan atau kiri. Dan kata-kata pandangan, penglihatan itu berlaku kepada ruh dan jasad. Enggak mungkin hanya cuman ruh. Jadi yang benar apa ya kawan? Rasulullah itu diperjalankan di waktu Al-Isra dan Mi'raj bersama ruh dan juga jasad. Ini membantah pendapat yang mengatakan itu sekedar mimpi. Karena kalau sekedar mimpi gak akan mungkin orang-orang kufar Quraisy mendustakan. Karena mereka gak mendustakan mimpi. Mereka waktu mendustakan Rasulullah, bahkan sebagian yang telah beriman itu murtad, kecuali karena ini hal yang sangat aneh. Kif orang yang dari Mekah ke Palestina, yang dimana perjalanan berangkat dan pergi itu sebulan. Ini bisa ditempuh dalam semalam. Maka mereka mendustakan. Karena kalau seandainya sekedar mimpi, maka orang mimpi itu bisa menggambarkan sesuatu yang di luar nalar dan mungkin terjadi. Mungkin ada dalam mimpi. Itu gak didustakan. Tapi karena anggapan Rasulullah yang mereka fahami itu ruh dan jasad, maka mereka apa? Mendustakan. Mereka mendustakan. Kemudian kata Syekhul Islam tentang tentang kapannya Rasulullah itu diperjalankan, maka ini salah satu permasalahan yang terjadi dalamnya itu khilaf. Pendapat itu sangat berbeda. Jadi kepastian dalamnya itu sulit. Apa artinya Isra tadi? Perjalanan dari Mekah kan siang atau sore? Malam. Berarti perjalanan di waktu malam. Rasulullah diperjalankan di waktu malam di atas kendaraan yang namanya Burak. Bersama ruh dan juga jasad. Al-Mi'raj apa tadi Al-Mi'raj? Perjalanan Rasulullah, naiknya Rasulullah dari Al-Aqsa ke mana? Ke langit, ditemani oleh Jibril. Apa itu Mi'raj? Ismul alah. Ismul alah, dia suatu nama alat. Tapi yang dipakai untuk naik tangga. Yang dipakai untuk naik namanya apa? Yang dipakai untuk naik tangga. Tapi bagaimana tangganya ya? Wallahu alam, itu termasuk hal yang berkaitan dengan ilmu gaib yang kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hanya diperjalankan dengan rohnya saja tanpa jasad dari antara para sahabat? Aisyah dan juga enak. Khair insyaallah.
Nah, antum ulangi barusan. Aisyah dan Muawiyah. Aisyah dan Muawiyah mengatakan Rasulullah hanya diperjalankan dengan ruhnya tanpa jasadnya. Tapi dan dia mengatakan di antara para sahabat Rasulullah itu al-Isra wal Mi'raj sekedar mimpi siapa? Enggak ada. Enggak ada yang mengatakan demikian. Maka kata Ibnu Katsir min qaulai sahabah, dari dua pendapat. Artinya para sahabat itu berpendapat dua. Ruh dan jasad atau sekedar ruh tanpa jasad. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta